Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat share dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fatih Karim dalam program Islam Inspiring Islam, Islam the True Inspiration. Alhamdulillah, pertemuan kita kali ini akan membahas satu materi yang sangat penting, yang sangat jarang disadari oleh banyak umat Islam, terutama kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran 110. Allah di sana menegaskan, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah berfirman, kalian adalah umat terbaik. Tuh. Nah, Allah menyebut diri kita umat terbaik. Pertanyaannya adalah, kalau kita melihat realitas kita, umat Islam hari ini, baik di Indonesia maupun di negeri-negeri yang lain, apakah betul bahwa kita mendapati umat kita, posisi umat kita dalam kondisi umat terbaik? Tentu kita sama sekali tidak menemukan fakta-fakta yang mendukung bahwa umat ini menjadi umat terbaik. Lantas apakah kemudian kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala salah menyebut kita sebagai umat terbaik? Tentu hal ini tidak mungkin, karena Allah tidak akan pernah mungkin salah dalam menyebut umatnya atau kemudian menjelaskan segala sesuatu perkara. Allah Maha Suci dari hal yang demikian. Tapi ternyata ketika kita melihat fakta, ketika kita membuka lembar-lembar sejarah, benar bahwa umat ini pernah menjadi umat terbaik selama 1300 tahun lamanya. Sejak masa Rasulullah SAW hingga kemudian ditumbangkanlah peradaban Islam terakhir, yakni Khilafah Islamiyah di Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Sejak tanggal inilah, maka kemudian kaum muslimin mengalami posisi terburuk, tidak lagi menjadikan diri mereka sebagai umat terbaik. Tidak lagi menjadi terbaik. Bahkan kita bisa lihat di Indonesia misalnya, kita bisa melihat negeri ini adalah negeri muslim terbesar di dunia. Potensi negerinya luar biasa. Bahkan negeri ini subur, gemah ripah loh jinawi. Bahkan sampai-sampai dikatakan negeri ini bagaikan zamrud di lintasan Katulistiwa. Akan tetapi kita melihat realitas negeri ini sungguh sangat mengenaskan. Meski negeri ini kaya, meski kemudian alamnya berlimpah ruah, meski kemudian tambang-tambangnya berlimpah ruah, tapi ternyata rakyatnya banyak yang menderita kemiskinan, tidak menerima apa-apa yang kemudian menjadi keberkahan di dalam negerinya. Kita lihat saja contohnya, Indonesia terkategori sebagai negeri dengan 5 besar hutan terbesar di dunia. Tapi apa yang kemudian terjadi? Jika kemudian hutan Indonesia 5% saja tebang pilihnya, maka negeri ini bisa mengantongi dana sebesar 2.000 triliun jika 5% saja. Dan kita lihat juga tambang-tambang alamnya, gas bumi, minyak bumi, dan kemudian yang tersimpan di dalam buminya sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan uranium pun, bahkan emas pun, penghasilannya 2.000 pound per hari. Bukan lagi 2.000 ton, tetapi 2.000 pound per hari. Oleh karena itu, pertanyaannya, kekayaan yang demikian berlimpah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, mengapa kemudian justru tidak dirasakan oleh sebahagian besar anak negeri ini, umat Islam di negeri ini? Bahkan justru mereka sampai saat ini merasakan betapa berat rasanya hidup di negeri sendiri, bagaikan hidup di negeri orang lain saja. Apa sebenarnya problem mendasar negeri ini? Mengapa kemudian negeri yang kaya, negeri yang Allah limpah ruahkan berkah dari langit dan dari buminya, negeri yang kemudian dikatakan negeri Katulistiwa atau zamrud Katulistiwa ini justru sangat mengenaskan? Bahkan saya mendengar dosen saya bercerita di sebuah kampus, di salah satu kampus negeri di Indonesia. Dia katakan apa? Bahwa negeri ini ternyata masih mengimpor garam. Masya Allah. Garam masih impor. Bahkan bukan sekedar garam, kedelai pun impor. Bahkan tidak cukup kedelai, bahkan sapi pun negeri ini masih impor. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, makanan pokoknya yakni berupa beras
itu pun masih impor. Apa yang sesungguhnya terjadi di negeri ini? Mengapa kemudian negeri ini sampai-sampai mengalami masalah-masalah yang demikian rumit ini? Apakah kemudian hilang rasa syukur dari negeri ini? Kemudian negeri ini dicabut rahmat dan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka merupakan keprihatinan bagi kita, merupakan sebuah kepedulian bagi kita. Ada apa dengan negeri ini? Bagaimana solusi untuk negeri ini? Dan solusi terbaik apa yang akan kita persembahkan untuk negeri ini? Yang hakikatnya kita mempersembahkan solusi juga untuk diri kita, anak kita, dan juga keturunan kita nantinya. Oleh karena itu maka marilah kita lihat lintas sejarah negeri ini. Negeri yang kaya ini pernah kemudian diatur oleh kemudian sistem sosialisme di zaman Bung Karno. Apa yang kemudian didapat? Negeri ini tidak juga keluar dari masalah krisisnya. Bahkan negeri ini juga pernah diatur oleh sistem kapitalisme liberal hingga saat ini. Apa yang kemudian didapat? Sistem kapitalisme justru melahirkan orang-orang kaya yang semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin. Sistem kapitalisme atau sistem sekularisme yang hari ini memerintah negeri ini juga sama. Menyebabkan kegagalan, menyebabkan kesengsaraan, menyebabkan ketidakmerataan distribusi kekayaan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin justru semakin miskin. Bahkan Bank Dunia memberitakan dalam salah satu risetnya, andai dengan pendapatan 2 juta dolar saja, 2 dolar saja per hari, maaf, maka kemudian kita ada sekitar 100 juta miskin, rakyat Indonesia yang miskin, subhanallah. Oleh karena itu maka marilah kita melihat, jika kemudian sosialisme atau komunisme telah gagal mengatur negeri ini, kemudian kapitalisme atau sistem yang kemudian mengadopsi sistem aturan barat juga gagal mengatur negeri ini. Lantas pertanyaannya, sistem aturan mana lagi kita beralih kecuali kepada aturan Islam? Tetap di Share Channel, saksikan setelah yang satu ini.